Di reading kali ini akan aku lihatkan buat kamu pesan cinta paling jujur dari seseorang. Seseorang ini bisa aja orang dari masa lalu kamu, atau yang sekarang sedang dengan kamu, atau bisa juga dari masa depan kamu. Nanti kamu akan tahu sendiri pada saat reading berjalan siapakah orangnya. Dan seperti biasa, aku pakai metode pilih kartu, jadi silakan pilih kartu kamu. Hai, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Sebenarnya video hari ini di luar rencana karena ada banyak banget yang minta pilih kartu. Jadi aku buatkanlah video ini. Dan karena hari ini aku mau packing keluar kota, jadi hari ini pilih kartunya 2 pilihan aja ya. Sorry banget. Tapi mudah-mudahan kamu bisa menangkap pesan penting dari video ini dan tahu siapakah orang yang memberikan pesan cinta untuk kamu. Dan ya, seperti biasa akan aku lihatkan di sini 2 pilihan kartunya. Silakan kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Kalau kamu butuh waktu yang lebih lama untuk memilihnya, silakan pause aja video ini dan tentukan mana yang paling memanggil hati kamu. Apakah di kartu pertama atau kartu kedua? Kalau kamu sudah menentukan kartu yang kamu pilih, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, di sini kartu penandanya adalah Six of Cups, yang berarti dia ini adalah orang yang sedang bersama dengan kamu sekarang, baik itu pacar, HTS, crush, atau siapapun itu, atau di sini orang dari sekian waktu yang lalu, dari masa lalu kamu. Mungkin mantan, teman sekolah, atau siapapun lah di sini. Dan di sini energinya adalah kamu dan dia pernah dekat, bisa sebagai teman atau mungkin pacar atau HTS-an, dan di sini sudah banyak kenangan manis yang kalian berdua lalui. Ada banyak nostalgia indah, ada banyak kenangan-kenangan yang membuat kamu itu masih belum bersedia untuk melupakan dia. Jadi somehow kamu sudah tahu nih, yang kartu pertama kamu udah tahu siapa orangnya. Tapi untuk lebih jelasnya akan aku lihatkan melalui shuffle kartu. Sebentar. Sebelum aku masuk ke readingnya, aku akan ngasih sebuah kabar gembira buat kamu. Nah, rencananya kan aku 2 hari ini akan keluar kota. Supaya aku nggak gabut, aku di sini pingin ngasih free personal reading buat kamu di Instagram. Tapi ya, jadi kalau kamu belum follow Instagram aku, silakan follow karena aku sudah merencanakan akan aktif lagi di Instagram supaya kita lebih sering bercerita dan berinteraksi. Jadi silakan follow dan aku akan buka pertanyaannya di story. Kamu tungguin aja tanggal 28 Mei. Nanti hasil readingnya akan aku berikan tanggal 29 Mei. Nanti akan aku pilih 3 orang yang beruntung untuk aku kasih hasil readingnya. Tapi kalau misalnya rame banget ya bisalah buat 5 orang. Jadi silakan aja langsung ke Instagram aku, namanya sama Jurnal Infinity. Sampai ketemu besok di story. Jadi kita akan kembali lagi ke reading buat kamu. Dan ya, seperti biasa, reading kali ini energinya aku ambil dari banyak orang. Hasilnya bisa resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, lebih detail, khusus untuk kamu aja, silahkan memesan paket personal reading di WhatsApp di bawah untuk reading dengan aku ya. Oke, akan aku lihatkan di sini apa pesan cinta paling jujur dari seseorang ini. Ada Nine of Pentacles. Ada Three of Pentacles. Iya sih, kamu dan dia di sini pernah di satu kondisi yang sangat manis. Nine of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Wands, ada Queen of Wands dan The Hangman. Oke, ini nantilah ya. Aku pengen bilang di sini yang ingin dia sampaikan kepada kamu, kamu itu luar biasa. Kalau kamu perempuan, dia pengen bilang kamu tuh cantik banget, lembut banget, memberi banyak warna-warni di kehidupan dia, dan dia berterima kasih akan itu. Kalau kamu laki-laki, dia ingin bilang bahwa kamu sangat luar biasa, sangat disiplin, pekerja keras, tangguh. Wah, keren banget lah itu pesannya dia kepada kamu. Dan di sini yang bisa aku bilang bahwa kamu memberikan banyak inspirasi gitu buat dia. Ada banyak kenangan indahnya, dan di sini dia itu seperti dapat energi positif dari kamu untuk dia semakin pede, semakin menunjukkan skill bakatnya dia. Mungkin kamu memotivasi dengan ayo kamu bisa, atau mungkin kamu tuh ngasih kayak semangat dalam hal yang lain, mendorong dia secara nggak langsung ya untuk menggapai cita-cita atau impiannya dia. Jadi di sini dia sangat berterima kasih akan hadirnya kamu. Makasih banget ya gitu, dia pengen bilang seperti itu. Nah, kalau misalnya apakah orang ini berpotensi ke kisah cinta atau mungkin melanjutkan energi cinta atau mungkin yang lebih dari itu, so far jujur belum bisa aku lihat ke arah sana. Cuma di sini dia sangat sangat menghargai arti hadirnya kamu. Dan di sini kalau aku lihat sih kamu dan dia pernah di situasi yang satu sekolah, satu kampus, satu kantor, satu komunitas.
Yang mana di sini kerjasama atau mungkin interaksi kamu dan dia tuh bagi dia sangat-sangat menyenangkan. Walaupun memang di sini aku lihat adalah kondisi di mana dia ini pingin ke arah yang lebih serius atau mungkin bener-bener serius lah ya sama kamu mungkin kalau pernah dulunya, tapi dia tahu bahwa ada hal yang cukup menantang, cukup berat untuk bisa dilalui. Apakah dia menyerah dan tidak mengusahakan? Aku lihat dia mengusahakan kok. Cuma ya namanya usaha, ada yang memang sesuai ekspektasi, ada yang belum sesuai ekspektasi. Nah, aku lihat di sini dia kelihatannya sudah mengusahakan, cuma entah kenapa ada sebuah kejadian yang membuat dia ini sepertinya menyerah di tengah jalan. Atau mungkin kayak menyelesaikan hubungannya dengan kamu setelah usaha yang sangat keras itu. Dan dia di sini dia ingin bilang sekali bahwa makasih kamu telah menjadi orang yang membuat dia semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin dewasa lah ya pola pikirnya tanpa kamu memaksa-maksa dia. Kelembutan kamu, ketenangan kamu, kesabaran kamu itu adalah hal yang tidak akan pernah dia lupakan di sepanjang hidupnya. Terutama kalau memang semangat dan motivasi kamu itu memberikan jalan untuk karirnya dia, atau mungkin pendidikannya dia, atau mungkin dia menemukan versi terbaik dirinya gitu. Dan dia di sini pengen bilang minta maaf juga kalau misalnya selama interaksi dengan dia ada banyak sekali hal yang membuat kamu mungkin menangis atau mungkin kamunya kecewa, kamunya sedih. Dan dia nggak ada maksud sebenarnya untuk membuat kamu sedih, kecewa seperti itu. Cuma ya mungkin di usia yang lebih muda dulu dia masih belum bisa bijaksana, belum bisa dewasa, belum bisa memvalidasi perasaan-perasaan kamu. Jadi dia minta maaf akan hal itu. Dia tahu kok sebenarnya kalau kamu tuh pernah kecewa, sangat kecewa bahkan, atau makan sangat menangis gitu ya tentang interaksi kamu, tapi dia minta maaf akan hal itu. Dan sebagian dari dia kalau aku lihat sih sudah mendapatkan balasan ya. Jadi sesuatu yang dia rasa, oh ternyata yang dulu aku lakukan kepada kamu itu salah ya, ternyata sakit ya. Itu dia sudah menerima semacam balasan lah, atau mungkin dia di kondisi yang sama kayak, oh ternyata yang aku lakukan dulu tuh salah ya gitu. Dia sadar akan hal itu. Jadi kalau mungkin kamu dan dia sudah nggak berkomunikasi, tapi sebenarnya secara energi dia pengen minta maaf sama kamu. The Star, ada King of Swords, ada di Emperor. Ini energi maskulin ya, kenceng banget di sini. Jadi sebenarnya dia pengen bilang bahwa kamu sangat punya. Jadi gini, pesan cinta itu kalau kamu ekspektasikan di awal memilih kartu cinta yang lebih ke arah romansa, nggak juga sih. Karena kalau dari sini sih aku lihat arah cintanya itu cinta yang berterima kasih akan hadirnya kamu. Jadi cinta yang justru lebih tulus ya. Karena ini berkaitan dengan pertumbuhan jiwa dan yang seperti itu. Jadi sorry banget kalau ini nggak seperti ekspektasi kamu. Aku minta maaf dulu nih, karena aku juga nggak ngeh kalau ini arahnya ke sana. Dia berterima kasih lah akan banyak hal, dan dia di sini sangat berharap kamu sekarang, kalau kamu dan dia sudah nggak bersama, semoga kamu bahagia dengan apa yang kamu jalani sekarang. Dan kalau emang dia sudah nggak menjadi orang yang bersama dengan kamu, dia sangat berharap kamu akan bisa bersama dengan seseorang yang mungkin nanti lebih baik dan ya lebih oke lah buat kamu dalam segala hal, yang lebih mendekatkan kamu ke tujuan hidup kamu ke depannya mau gimana gitu. Tapi kalau misalnya orang ini adalah orang yang sedang bersama dengan kamu, apakah mungkin Kak nih kita berdua akan ke arah yang lebih oke? Bisa banget. Arahnya lumayan positif ke sana, tapi ini lebih kepada mungkin interaksi sebagai teman ya. Karena jujur aja kalau kisah cinta, aku belum menemukan energi cinta yang kayak apa ya, cinta yang romansa gitu. Jujur belum, tapi ini masih ada arahnya, harapannya ke sana. Kita lihat aja nanti di deck yang berbeda apakah ada arah ke sana. Tapi yang bisa aku bilang, bersama dengan kamu dia menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bijak, lebih apa ya, terutama kalau dia laki-laki ya. Kayak tanggung jawabnya tuh ada untuk bekerja, menyelesaikan pendidikannya, serius gitu dengan bisnis, pekerjaannya, seperti itu. Semakin mengerti energi maskulinnya dia. Jadi aku rasa di sini penting banget ya arti hadirnya kamu. Dan juga di sini sih sebenarnya ada sebagian dari kamu dan dia ini yang memang cocok sebagai partner. Partner bisa aja di misi jiwa hadirnya kamu dan dia di dunia ini, atau bisa juga sebagai partner yang soulmate gitu. Apakah soulmate itu selalu di kisah cinta? Sebagian ada nanti akan membangun kisah cinta yang benar-benar apa ya, konsisten dan tangguh kuat, tapi mungkin sebagian memang ini sebagai partner
sesama manusia gitu. Tapi intinya kamu sangat luar biasa di sini, di hidupnya dia. Jadi apakah kamu tahu siapa orangnya? Silakan kamu tulis di kolom komentar kalau kamu sudah tahu siapa dia. Nah sekarang coba akan aku lihat di sini apa saja yang sudah kalian lalui sebelumnya atau yang sedang kalian lalui ya situasinya. Iya. Di sini kalau aku lihat dengan segala berjalannya waktu kamu dan dia, mungkin dulu kamunya lebih dewasa dibanding dia. Dari pola pikir, cara menyelesaikan masalah, emosionalnya kamu lebih dewasa lah dibanding dia. Tapi sekarang kalian berdua bisa aku bilang punya level kompatibel yang sama. Jadi sama-sama sudah mendewasa, sama-sama sudah lebih bertanggung jawab dengan kehidupan gitu-gitulah. Makanya di sini kalau memang kalian berdua berjodoh, ini sangat mungkin banget sih menjadi pasangan yang sama-sama tangguh karena sudah sekuat itu. Mengerti arti tanggung jawab, mengerti arti komitmen yang kayak gitulah. Dan di sini dia pengen bilang kamu tuh punya personality atau mungkin punya karakter yang bagus sekali. Dan ada getaran-getaran yang resonance gitu, getaran-getaran yang membuat dia merasa yakin ada sesuatu tentang kamu yang tervibrasi dengan baik, bersinergi dengan baik gitu di sini. Entah di sini sebagai pasangan atau sebagai sahabat. Dan dia sangat menyukai ya interaksi sama kamu, kayak dia tuh bisa lebih ceria, lebih optimis, lebih bisa melihat hidup tuh penuh dengan hal-hal positif yang indah sekali. Kayak kamu tuh ngasih energi yang wow, luar biasa ke dia gitu, tanpa kamu merasa capek sih. Kayak terjadi begitu saja itu interaksinya. Tapi di sini kalau memang dia adalah orang dari masa lalu, ada kemungkinan di sini sebagian kecil yang pernah di kondisi orang ketiga, entah dia selingkuh atau kamunya yang selingkuh atau kamunya orang ketiganya, kayak gitu-gitulah di sini. Jadi mungkin ini yang membuat ini nih situasi ini. Dan kenapa dia pernah membuat kamu menangis atau kecewa ya, mungkin dia pernah mengecewakan kamu di sektor ini. Tapi dia pernah atau mungkin sudah mendapatkan balasannya sih. Kemungkinan besarnya ya, gitu. Dan di sini juga kalau misalnya kamu dulu menghadapi situasi ini, kamu rasa belum terlalu kompatibel untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, mungkin pekerjaannya belum bagus atau mungkin gaji dia belum sesuai dengan ekspektasi kamu, ya sudah, nggak apa-apa. Maksudku di sini jangan dipaksakan. Tapi apakah dia mengusahakan untuk punya keuangan yang lebih baik? Aku lihat dia mengusahakan sih untuk punya keuangan yang lebih baik kalau memang dia ingin kembali kepada kamu atau ingin membuktikan bahwa dia bisa lebih baik dari dia yang kemarin-kemarin. Itu sih ya. Kemudian ya, aku rasa kalau dia adalah orang lama akan ada kemungkinan cinta lama bersemi kembali kalau dia orang yang sedang bersama dengan kamu, entah pacar, entah HTS, entah crush, ada yang sedang bersemi di antara kamu dan dia. Dan apakah sangat mungkin untuk menjadi jatuh cinta? Sangat mungkin. Kalau dia pasangan kamu, akan ada cinta yang lebih bersemi, lebih indah, lebih berbunga-bunga lah intinya. Jadi kondisi yang lebih baik ya. Jadi memang sebagian ada yang harus menjadi mantan atau mungkin menjadi sahabat dekat yang saling bertumbuh, bisa juga menjadi pasangan. Jadi ini ada banyak kemungkinan ya. Yang kartu pertama. Kemudian aku di sini mau ambil nih, bisa aja pesan-pesan dari dia buat kamu ya. Yang lain-lainnya pesan cinta atau mungkin apapun lah itu. Dia nggak bisa berhenti mikirin kamu, makanya kenapa sekarang energi kamu dan dia terhubung di reading kali ini, terutama kalau dia sudah nggak bersama dengan kamu ya, dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Terlalu banyak ini nih hal-hal menyenangkan yang pernah terjadi, jadi dia mengingat kamu dengan hal-hal yang positif ya. Jadi kamu kalau berpikir, apakah dia mengingat aku dengan sisi yang positif atau negatif? Lebih banyak positifnya sih kalau aku lihat di sini ya. Coba aku mau lihat yang lain-lainnya lagi. Tuh kan, kamu itu menjadi penerang bagi duniaku. Seperti aku bilang tadi, arti hadir kamu tuh banyak banget lah ya. Nggak cuma cinta-cinta asmara, tapi juga pertumbuhannya dia. Bagaimana cara pandang dia melihat dunia. Kalau dia dibesarkan di keluarga yang selalu pesimis tentang dunia, tapi kamu tuh kayak menerangi lah. Ada banyak lah cahaya yang kamu berikan di hidupnya dia. This is wrong. Iya, dia tahu ada kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Dia tahu itu membuat kamu sangat kecewa, sangat marah, bahkan meninggalkan dia. Dia tahu itu. Dan aku rasa ketika dia menyadari kesalahannya, dia akan menjadi manusia yang mengerti untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kamu itu adalah hadiah terindah yang diberikan Tuhan atau semesta di hidupnya dia.
Kurang lebih artinya kayak gitu ya. Jadi bahkan kamu itu melebihi jawaban dari doa-doanya, melebihi ekspektasi doa-doanya. Sepenting itu hadirnya kamu di hidupnya dia. Maka di sini mudah-mudahan kamu bisa menghargai diri kamu lah ya, bahwa kamu sehebat itu loh ternyata. Dan mudah-mudahan ini nggak hanya terjadi di dia, tapi kamu juga melihat ke diri kamu seluar biasa itu. Coba aku pengen lihat lagi apa nih kartu lainnya. Hanya kamu yang ada di hatinya dia. Jadi ya bisa aku bilang kalau emang kamu ada harapan interaksi yang lebih, terutama ke arah cinta seperti ini, ya mudah-mudahan aja bahwa dia akan bisa memberikan energi yang sebagaimana apa yang kamu harapkan. Tapi tetap ya, pada akhirnya Tuhan dan semesta paling tahu apa yang terbaik buat kamu. Kalau memang dia terbaik buat kamu untuk sekarang dan masa depan kamu nanti, akan dimudahkan jalannya. Udah, ingat-ingat aja itu, akan dimudahkan jalannya kalau memang dia yang terbaik buat kamu. Aku mau ambil kartu apa lagi ya? Sebentar, ini. Mungkin ada hal-hal lain yang kamu harus tahu mengenai interaksi ini. Let's see. Aku seneng deh sama yang kartu pertama ini, entah kenapa aku tuh kayak senyum-senyum sendiri. Mudah-mudahan kamu juga kecipratan energinya ya. Oke, akan aku lihat di sini apa lagi? Ada the death. Jadi di sini adalah fase, memang ada sebagian yang memang aku lihat di sini fase bertemu, sebuah pelajaran, kemudian memilih jalan masing-masing. Ada sebagian yang begitu memang. Tapi di sini juga bisa aja seperti aku bilang tadi, menyelesaikan beberapa tugas di masa lalu, mendapatkan pembelajarannya, dan kemudian membangun sebuah kisah baru gitu loh antara kamu dan dia. Jadi ini macam-macam ya. Kartu the death itu bukan kartu kematian ya, atau kartu kegagalan, enggak. Ini mengenai transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik lagi, belajar dari kesalahan masa lalu. Jadi seperti aku bilang, kalau dia sadar kesalahan dia apa, dan dia menemukan pembelajarannya, dia akan menjadi orang yang lebih baik sih kalau aku lihat di sini. The world, aku merayakan kehidupan dan aku menerima energi yang baru. Seperti aku bilang tadi, dia di sini bisa merayakan banyak hal ketika dia bersama dengan kamu, merayakan kehidupannya, hidupnya lebih baik, dan mudah-mudahan kamu pun sama ya, hidup kamu lebih baik ketika kamu terkoneksi dengan dia. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Kalaupun ada pahit-pahitnya, semoga lebih banyak indah-indahnya di sini, mudah-mudahan. Jadi seperti aku bilang, apapun nantilah ya koneksi yang terjadi antara kamu dan dia nggak akan pernah melupakan kamu di sepanjang hidupnya dia. Kamu akan ada di bagian yang terdalam di hatinya dia, gitu. Aku tadi pengen ngambil satu sih, tapi keambil dua, ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi di sini betul kalau kamu bertanya, jadi gimana Kak? Apakah akan ada mungkin kesempatan untuk bisa bersama dengan dia? Sebagian iya, sebagian akan ada komitmen antara kamu dan dia, yang lebih serius, lebih konsisten, lebih komitmen, lebih mengerti peran masing-masing. Tapi sebagian memang nanti akan menjadi sahabat di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kampus, atau menjadi sahabat selamanya lah ya di sini kamu dan dia. Jadi ya, dua kemungkinannya. Mudah-mudahan kamu mendapat yang sesuai seperti apa yang kamu ekspektasikan. Dan sini aku pengen lihat sih, orang ini siapa, ciri-cirinya. Kalau ada ya berarti memang dia orangnya. Iya, di sini teman sekolah kayaknya ya, teman sekolah, bisa satu kampus, bisa satu kursusan, bisa. Mungkin ini adalah apa ya, cinta remaja atau cinta monyet yang bersemi kembali. Dan ya di sini bercerita mengenai pertumbuhan lah ya. Dulu kamu dan dia sama-sama nggak mengerti, banyak dramanya, banyak marah-marahnya. Nah sekarang kalian mendewasa, sangat mungkin untuk memulai kembali sebuah kisah yang jauh lebih komitmen. September bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran dia atau bulan dimana yang spesial, pertemuan, penyatuan. Di sini sangat mungkin dia orang yang intuisinya cukup tajam, atau dia bisa tarot, atau mungkin dia sama seperti kamu, suka nonton video tarot seperti yang kamu lakukan sekarang. Di sini sangat mungkin dia punya suara yang bagus, atau mungkin dia di sini punya public speaking yang bagus lah ya. Atau mungkin kalian berdua punya lagu spesial. Dia tipikal orang yang nggak banyak bicara, ya. Dia sangat elegan, sangat berwibawa, nggak banyak pamer ini itu, tapi kamu bisa melihat ada banyak hal indah tentang dia, atau mungkin skill bakatnya dia. Di sini bisa aja dia wibu, atau mungkin suka sesuatu yang berhubungan dengan Jepang-Jepangan. Di sini sangat mungkin dia bekerja di bidang
perbankan atau keuangan, atau mungkin di sini dia tipikal orang yang sangat jago memanage keuangan pribadinya dia. Jadi nggak boros-boros gitulah ya. November juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, pertemuan, penyatuan, kelahiran. Di sini dia sangat suka ngemil yang manis-manis atau yang crunchy gurih gitu. Atau mungkin memang di sini dia punya usaha di bidang snack bisa aja. Kemudian zodiak kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa. Ada Capricorn, Virgo, Aquarius, Leo, Pisces, Scorpio, Aries. Unsur nama kamu atau dia di sini bisa W, K, A, T, U, M, C, S, I, E, B, P, E. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 13, 30, 29, 28, 14, 6, 24, 5, dan 20. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pesan cinta paling jujur dari seseorang buat kamu. Kalau kamu tahu siapa orangnya, boleh kamu share ke aku di kolom komentar siapakah dia. Dan terima kasih sekali lagi. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya. Dan semoga hari ini membahagiakan buat kamu. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkannya di sini pesan cinta paling jujur dari seseorang. Tadi kamu memilih kartu kedua yang mana penandanya adalah kartu Temperance. Jadi di sini seseorang yang pernah memberikan banyak hal di hidup kamu. Kedamaian terutama. Ada harmoni yang luar biasa antara kamu dan dia. Perbedaannya ada. Jadi kalau misalnya aku ibaratkan kamu susu, dia kopi. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Tidak, karena kopi susu kalau dicampurkan jadi enak ya. Tapi ya memang mungkin itu menjadi beberapa hal yang cukup memusingkan koneksinya antara kamu dan dia. Tapi kan aku lihatkan apa pesan dia kepada kamu. Kalau pesan dia sih, dia berterima kasih kamu sudah memberikan warna-warni yang sangat banyak di hidup dia dan bisa membuat dia menjadi orang yang lebih terkontrol gitu secara emosi, lebih kalem lah ya. Sebentar. Sebelum aku masuk ke readingnya, aku akan ngasih sebuah kabar gembira buat kamu. Nah, rencananya kan aku 2 hari ini akan keluar kota. Supaya aku nggak gabut, aku di sini pingin ngasih free personal reading buat kamu di Instagram. Tapi ya, jadi kalau kamu belum follow Instagram aku, silakan follow karena aku sudah merencanakan akan aktif lagi di Instagram supaya kita lebih sering bercerita dan berinteraksi. Jadi silakan follow dan aku akan buka pertanyaannya di story. Kamu tungguin aja tanggal 28 Mei. Nanti hasil readingnya akan aku berikan tanggal 29 Mei. Nanti akan aku pilih 3 orang yang beruntung untuk aku kasih hasil readingnya. Tapi kalau misalnya rame banget ya bisalah buat 5 orang. Jadi silakan aja langsung ke Instagram aku, namanya sama Journal Infinity. Sampai ketemu besok di story. Jadi kita akan kembali lagi ke reading buat kamu. Kemudian aku mau lihat di sini beberapa hal lainnya pesan dari dia. Tapi aku ingatkan seperti biasa, ini adalah general reading, energinya dari banyak orang. Hasilnya bisa resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan memesan paket personal reading pada nomor WhatsApp di bawah. Oke, kita lihat bareng-bareng nih pesan cinta. Apa pesan cinta dari dia? Ada Queen of Swords, Four of Cups, Two of Wands. Ini energinya sedikit mirip sama kartu pertama, yaitu di sini dia susah melupakan kamu ya. Ini nantilah ya, aku akan bahas di bagian ini dulu. Dia agak susah melupakan kamu, bahkan kamu masih menjadi orang yang ada di hati dia. Jadi kalau dia orang lama yang sudah nggak bareng sama kamu itu masih mendominasi pikiran dan hatinya dia. Tapi kalau misalnya kamu dan dia sekarang sedang bersama, interaksi entah dia pacar, crush, HTS, sebenarnya kamu juga masih mendominasi pikiran dia. Banyak hal lah yang dia pikirkan tentang kamu. Cuma seperti aku bilang tadi, ada perbedaan yang cukup mendasar di hubungan ini. Macam-macam perbedaan itu. Mungkin perbedaan usia yang lumayan jauh, perbedaan agama, budaya, negara, atau mungkin juga pola pikir, hobi, pokoknya sesuatu yang setelah semakin dirasa-rasa, semakin banyak interaksi, kok kayaknya ada yang nggak nyaman gitu. Tapi ya sebenarnya di sini kalau aku lihat sih dia sangat bahagia ya dengan interaksinya dengan kamu, koneksinya, atau mungkin relationship yang kalau dia adalah mantan pernah bersama tuh dia menikmati sebenarnya.
Itu sih, cuma di sini ada 2 kartu Queen yang mana menandakan ada dominasi ibu salah satu antara kamu atau dia. Terutama kalau sudah kenal ya. Dan di sini dia mengerti bahwa perbedaan yang ada di antara kamu dan dia itu salah satunya adalah permintaan dari orang tua atau ibunya. Kayak nanti kamu jangan nikah sama orang dari agama ini atau suku ini, atau pertimbangannya banyak lah dari keluarga. Kamu pikirin dulu lah tentang keuangan, lalala gitu. Pokoknya di sini sesuatu tentang permintaan keluarga yang mana bagi dia sulit gitu loh untuk memilih kamu atau permintaan keluarganya. Dia sayang sama kamu, bisa aku bilang dia sayang banget sama kamu. Cuma ya dia seorang anak, ya gimana pun juga susah lah ya namanya permintaan keluarga gitu. Makanya di sini kalaupun hubungannya pernah selesai sama kamu, kalau kalian sih mungkin selesai baik-baik ya. Makanya kenapa di sini dengan kondisi yang seperti ini sih dia, apakah masih ada kemungkinan Kak dia memperjuangkan aku kalau misalnya di sini kondisinya kamu dan dia sedang bersama lah, ada interaksi gitu ya. Bisa sih di sini dia memperjuangkan kamu kalau aku bilang. Walaupun dia tahu bahwa untuk sampai ke sana itu butuh keberanian yang lebih ya, usaha yang lebih juga. Tapi selama di sini kamu dan dia punya visi misi yang sama, punya value yang sama, interaksinya menyenangkan, aku rasa dia akan bisa membela kamu di depan keluarganya, atau mungkin kayak aku sudah besar, ayah ibu tolong kasih aku kesempatan buat ya in relationship dulu sama kamu mungkin, atau mungkin mencoba dulu hubungan ini juga bisa gitu di sini ya. Dan sekali lagi di sini apa sih yang membuat dia sangat nyaman sama kamu? Ketenangan hati kamu. Makanya kenapa kartunya Temperance ya, ketenangan hati kamu. Jadi kamu itu bisa memberikan kontribusi ke dia, mungkin pelukan kamu menenangkan dia, atau mungkin curhat-curhat yang dia berikan kepada kamu membuat dia ngerasa aman, ngerasa damai, tanpa kamu harus menggurui, tanpa kamu harus ngejudge atau menertawakan kondisi dia padahal mungkin dia nggak sedang ngelucu gitu. Dia nyaman banget sama kamu. Entah kenapa dia ngerasa kamu itu salah satu orang, bahkan mungkin satu-satunya orang yang bisa menerima dia, cerita-cerita dia, pikiran-pikiran dia yang mungkin agak-agak aneh, atau mungkin cerita-cerita masa lalunya gitu loh. Jadi energi compassion, cinta kasih kamu itu yang membuat dia susah untuk bisa melupakan kamu. Itu sih, jadi ini kayaknya energi orang-orang yang memang berterima kasih lah ya intinya. Ada Knight of Swords, Eight of Cups, The High Priestess. Jadi kalaupun ada orang baru yang hadir di hidupnya dia sekarang, sebenarnya sih masih ada kamu. Cuma ya mungkin gak selalu dia akan jadian sama kamu, atau mungkin dia akan lebih memilih kamu. Ada yang sebagian memilih kamu, ada juga yang enggak. Jadi di sini sih kalau emang kondisinya kamu dan dia sudah berpisah, ya mohon maaf banget, tapi di sini dia lebih memilih untuk move on, atau mungkin berusaha untuk pelan-pelan melupakan kamu, menerima kondisi bahwa dia nggak bisa memilih mana nih yang harus dia pilih, orang tua ataukah kamu gitu. Itu sih keputusan yang sangat besar, keputusan yang sangat penting bagi dia. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memahami lah ya, kalau memang pada akhirnya memang kamu sadar bahwa ini menjadi hubungan yang agak sulit ya, mengertilah bahwa di sini sebenarnya bukan karena dia benci sama kamu, enggak, atau mungkin ada yang kurang dari kamu, enggak. Justru karena ada banyak kelebihan di kamu yang dia rasa ya mungkin memang begini jalannya. Ya mungkin kamu akan bisa lebih baik kalau nanti bersama dengan orang baru, atau mungkin pilihan-pilihan yang lebih baik dibandingkan dia. Tapi apakah di sini dia mengingat kamu sebagai sosok atau orang yang positif? Iya. Dia di sini melihat kamu sebagai orang yang sangat bisa menjaga diri, sangat anggun. Kalau kamu cowok, kamu sangat berwibawa, sangat cerdas, sangat bijaksana, memberi banyak kebaikan di hidupnya dia. Sesuatu yang sebelumnya nggak dia sadari. Kayak gitu sih. Jadi lebih kepada ya kenyamanan ya, kalau kartu kedua ini kenyamanan. Itu sih so far yang bisa aku lihat. Dan ya sebenarnya ini kelihatannya banyak yang udah jadian ya, atau mungkin memang prospeknya ke arah jadian atau pernah jadian. Cuma ya sekali lagi di sini sih kalau bisa aku lihat memang susah bagi dia memilih salah satunya, dan itu seperti beban ya buat dia. Jadi sebenarnya kalau emang pada akhirnya dia memperjuangkan kamu, berarti memang cintanya luar biasa buat kamu. Tapi kalau pada akhirnya dia memilih untuk mundur, bukan berarti sekali lagi cintanya nggak besar, cintanya besar. Cuma sekali lagi sebagai seorang anak ada tanggung jawab yang lebih lah gitu. Jadi ya bagi dia sedih ya berpisah dari kamu. Tapi kalau memang dia memperjuangkan kamu, berarti memang kamu layak, dan ayo kamu juga semangat untuk berjuang di hubungan ini. Pasti bisa gitu ya. Aku melihat kartu lainnya.
Aku mau pakai kartu yang ini. Ada kartu no, yang mana bahwa jawabannya adalah tidak, atau mungkin di sini dia seperti menolak kamu. Kalau memang kondisinya dia sudah mundur ya dari kamu, ya mungkin kondisinya dia dia menolak kamu lebih karena bukan karena nggak ada interest atau mungkin nggak ada ketertarikan ya. Ada ketertarikan, cuma ya sekali lagi kamu harus mengerti kalau emang jawaban dia adalah tidak, dan mungkin itu yang terbaik untuk kamu dan dia. Gitu sih so far yang bisa aku lihat. Coba aku lihat kartu lainnya. Ada ketidakseimbangan di kisah cinta ini atau mungkin di energi ini. Salah satu terobsesi, salah satunya lagi dianggap tidak berjuang, tapi sebenarnya ada pemikiran lain dari pihak dia. Gitu sih. Aku lihat di sini kamunya banyak berkorban ya, sudah banyak ngasih waktu, tenaga, berkorban uang, mungkin membelikan dia hadiah-hadiah, kado-kado barang. Tapi ya ini keputusan dia. Jadi hadapilah ini dengan lebih dewasa atau mungkin dengan pikiran yang lebih terbuka. Dan mungkin kalau emang situasinya sudah berpisah, ya yakin aja akan ada gantinya yang lebih baik buat kamu. Tapi kalau memang masih diperjuangkan untuk bersama, maka berjuanglah bersama dengan dia ya. Ya di sini mungkin pertanyaannya kenapa? Kenapa ini harus terjadi di kamu? Rasa cintanya ada, kasih sayangnya ada. Tapi kenapa harus ada perbedaan yang membuat dia nggak bisa melanjutkan misalnya seperti itu. Jadi memang kebanyakan di sini memilih buat move on ya si dianya. Tapi ya semoga aja sekali lagi walaupun ada air mata yang jatuh di hubungan ini, mudah-mudahan kamu mengertilah ya arti hadirnya dia buat hidup kamu. Ingat aja yang indah-indahnya. Karena ini kondisi sulit ya. Sulit sekali bagi dia. Yang sedih sebenarnya nggak cuma kamu. Dia juga sedih. Dia juga menangis sebetulnya. Jadi ya kalau dia kelihatan sok kuat di depan kamu, sebenarnya kalau dia lagi sendiri juga mikir. Gitu sih. Dan ya kalau misalnya ini adalah kondisi di mana kamu dan dia tetap memperjuangkan hubungan ini, ya aku doakan yang terbaik. Dan memang harus ada strategi. Harus clear, harus jelas goal atau tujuan kedepannya mau gimana. Harus ada rencana yang matang lah ya, menghadapi keluarga, menghadapi berbagai tantangan gitu kan. Harus dua-duanya seimbang. Dan sekali lagi di sini komunikasinya harus bagus. Ini pesan semesta. Kalau itu semua bisa kamu lakukan dengan dia, maka sangat mungkin ini akan menjadi sebuah hubungan yang lebih prospek dan serius lah ke depannya. Jadi kalau itu tujuan kamu, mudah-mudahan akan ada jalannya ya. Dan coba aku lihatkan di sini pesan-pesan lain dari dia tentang kamu atau hubungan ini apa. I'm suffering. Dia sebenarnya pingin bilang aku berkorban loh untuk hubungan ini. Bukan berkorban yang dia pingin bilang dia yang paling berkorban ya, tapi enggak. Maksudku di sini adalah bahwa dia sudah memperjuangkan banyak hal untuk hubungan ini sebenarnya. Entah kamu sadari ataupun kamu tidak sadari, tapi dia memperjuangkan banyak hal di hubungan ini. Kalau memang pada akhirnya harus terpisah, ya ini jalan memang dari semesta. Dan untuk kebaikan kamu dan dia sebetulnya. Jadi ya mudah-mudahan kamu nggak lagi terlalu menyalahkan dia lah ya. Mudah-mudahan ada kebaikan hati kamu yang bisa membuat kamu memahami situasi dia pun juga sulit di sini. Dan iya, dia tuh masih sayang sama kamu. Dia masih cinta sama kamu sebetulnya. Cuma ya cinta kan nggak bisa selalu bersama ya. Ini nggak enak banget sih aku ngomongnya. Cuma ya masih lah ada rasa cinta seperti yang sudah aku jelaskan di awal. Akan ada bagian di hati dia yang akan menyimpan kamu di sepanjang hidupnya dia. Tapi kalau kalian berdua bersama ya dia sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Dan sebenarnya dia nggak kepingin kamu tuh pergi dari hidup dia. Dan kalau dia masih memperjuangkan kamu, dia akan sangat memperjuangkan segala hal supaya kamu tetap menjadi bagian dari hidupnya dan mungkin menjadi bagian dari masa depannya dia. Iya, pada akhirnya ini yang terbaik kok buat kamu. Kan udah bilang ya tadi, sangat mungkin ini adalah yang terbaik buat kamu dan dia. Tidak enak, patah, sakit, hancur, tapi ya kadang kita harus menjalani fase ini untuk yang lebih baik. Yakin aja itu buat kamu ya. Kita memang layak untuk bersama. Jadi kalau masih berjuang, sekali lagi semangat berjuang. Semoga Tuhan memberikan banyak jalan baik di hubungan kamu dan dia. Dan kalau ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan restu keluarga, semoga kedua belah keluarga
bisa memberikan restunya lah setelah ini kepada kamu, setelah melihat perjuangan yang serius di antara kamu dan dia. Jadi doa terbaikku buat kamu ya. Kemudian aku melihat dari kartu ini lah, ini lebih kepada pesan semesta sih. Oke, apa hal penting lainnya dari hubungan ini yang kamu harus tahu? Two of Pentacles. Ini keputusan yang memang sulit ya antara kamu dan dia. Sekali lagi ini bolak-balik keluar kartu tentang ini keputusan yang sulit, ini keputusan yang sulit. Semoga aja dengan begini kamu jadi paham situasi dia, dan mudah-mudahan kamu memaafkan dia lah ya, memaafkan segala hal-hal yang nggak enak yang pernah terjadi antara kamu dan dia, atau mungkin juga memaafkan keluarganya. Tapi tenang aja sih, di sini sih semesta pingin bilang kalau memang situasinya sudah nggak bisa bersama, semesta akan ganti dengan situasi yang lebih baik, mungkin juga keluarga yang lebih bisa menerima kamu, dan seseorang yang lebih bisa memperjuangkan kamu semaksimal itu. Jadi yakin aja dulu ya. Oke, pada apapun yang sudah selesai, kamu akan melihat kebaikan pada akhirnya. Kalau sekarang hati kamu masih sakit, masih kecewa, masih nangis, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, butuh waktu kan memang, nggak apa-apa. Nangis aja dulu. Tapi semoga nggak lama-lama ya. Semoga setelah ini kamu akan bisa melihat kebaikannya apa. Dan gini, semesta nanti, ini janji dari semesta ya. Akan ada waktu, mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dimana kamu akan punya ucapan ini. Untung dulu aku sama dia putus, atau untung aku sama dia dulu terpisah. Karena sekarang sudah ada penggantinya yang lebih baik. Itu janji dari semesta. Jadi buat kamu it's okay, nggak apa-apa. Kalau sekarang masih nangis nggak apa-apa. Ya, ini fasenya kamu pasti akan berlalu. Dan kamu akan bisa mengerti apa kebaikannya tuh. The Hero Pen ya. Kenapa kamu keluar belakangan? Jadi emang kelihatannya memang perbedaan ini yang cukup besar ini yang membuat kamu akan belajar. Belajar akan cinta. Belajar akan mengenali diri kamu. Belajar untuk menerima keadaan. Belajar untuk berjuang dari situasi yang gak enak ini. Tapi kalau sekarang kamu dan dia masih bersama, masih ada arah-arah ke arah yang cerah gitu ya, maka semangat aja. Ini juga sebuah usaha perjuangan bersama antara kamu dan dia. Jadi cinta itu walaupun mungkin sudah selesai, sudah nggak bersama, atau mungkin masih bersama, masih positif gitu ya, masih terang benderang nih jalannya, semua tentang belajar. Dan ini untuk kebaikan kamu. Semua yang terjadi, mau itu senang, mau itu sedih, for your highest good, untuk kebaikan kamu pada akhirnya. Jadi yakin aja dulu gitu. Oke, aku sudah selesai dengan readingnya. Aku pengen lihat sih di sini siapakah orang ini ya, atau mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan lain, I don't know, tapi akan aku lihatkan. Iya, kemudian dia kelihatannya terpisah kota, terpisah negara, beda tradisi. Ya mungkin itu penyebabnya. Di sini sangat mungkin dia adalah orang yang punya perusahaan, atau mungkin dia punya bisnis yang dia bangun sendiri. Ya, memvalidasi lagi di sini kamu dan dia sangat mungkin harus menempuh jarak jauh kalau ingin ketemu. Di sini sangat mungkin perbedaan ekonomi keluarga ya yang membuat situasi ini jadi sulit gitu. Mungkin keluarga kamu sangat kaya sementara dia mungkin tidak, atau sebaliknya. Kamu keluarga sederhana, dia keluarga yang sangat kaya raya, dan mungkin melihat materi sebagai faktor penentu gitu ya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, nanti pasti ada penggantinya kan, semesta udah janji sama kamu. Di sini sangat mungkin dia dalam kondisi sedang concern dengan berat badan, entah menambah atau mengurangi berat badannya. Di sini bisa aja dia tinggal di kota, atau mungkin tinggal di unit apartemen di perkotaan besar lah intinya. Di sini juga sangat mungkin dia punya usaha di bidang kuliner, atau mungkin dia suka makanan yang lebih ke arah pasta, steak, yang gitu-gitulah, western gitu ya. Di sini juga sangat mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan seni, menggambar, melukis, entah di kanvas, di dinding, atau mungkin secara digital kayak gitu. Di sini bisa aja dia orang yang memang romantis ya sebenarnya. Kalau kartu cup biasanya romantis sih emang. Bahasa cintanya mungkin suka ngasih hadiah-hadiah yang manis buat kamu, yang indah, dan ya emang suka sesuatu yang membuat kamu berbunga-bunga gitu. Di sini bisa aja suara dia bagus, entah ini adalah pekerjaan sampingan dia untuk menjadi penyanyi, entah di pernikahan orang, atau mungkin di kafe, atau mungkin memang kamu dan dia di sini punya lagu-lagu yang sangat kisah kalian banget gitu. Itu juga bisa. Aku mau lihat di sini dari zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa.
Aquarius, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Unsur nama atau nama ya, kamu atau dia: A, R, Y, S, F, X. Ini bisa teman lama atau orang lama. G, C, D, J, H, M. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia: 23, 28, 11, 19, 14, 3, 13, 1, 17, dan 22. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pesan cinta paling jujur dari seseorang, apapun kondisi kamu dan dia sekarang. Mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa kamu ambil pembelajarannya dari reading kali ini. Semoga hari ini menyenangkan buat kamu, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.